Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya kita diberi waktu lagi. Alhamdulillah. Serasa seminggu kok cepet nggih. Rasanya kayak baru kemarin sudah hari Selasa lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi waktu kita insya Allah. Bapak Ibu sedaya kita bersyukur kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Pak Andri tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi minum dari telaga Al-Kautsar. Itu diantara tafsir surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. 3 ayat pendek, tetapi maknanya Masya Allah. Masya Allah, surat Al-Kautsar adalah surat yang menjadi penghiburan untuk Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang mungkin tidak diterima di dunia. Jadi kalau jenengan juga termasuk yang sampai sepuh kok rasanya ada hal yang tertinggal, tak cita-cita kayak yora ketok Arab kecekel, ketahuilah bahwa ada akhirat Bapak Ibu sedaya. Sebagaimana Rasulullah diberi hiburan oleh Allah ketika dikatakan Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah itu dibuat sedih oleh para kaum musyrikin, dibuat sempit hatinya dengan kalimat kamu tuh orang yang abtar. Abtar artinya apa? Terputus Bapak Ibu. Karena anak-anak lakinya Rasulullah itu laki-lakinya itu meninggal. Sehingga dikatakan tenan to kowe iki terputus gitu kan. Maka di akhir dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguh justru orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad itulah yang terputus. Terbukti sampai hari ini yang diingat Nabi Muhammad SAW, sementara yang menghinakan Rasulullah justru tidak mendapatkan umur yang panjang secara historik. Kemudian dikatakan semoga kita termasuk yang mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar. Bapak Ibu sedaya, minum di telaga Al-Kautsar itu setelah minum enggak terasa haus selamanya. Makanya ada ulama berbeda pendapat apakah ini sebelum dihisab dan lain-lain atau setelahnya. Itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Yang pasti kita ditunggu oleh Rasulullah untuk minum di telaga Al-Kautsar. Sayangnya Bapak Ibu sedaya, ketika Rasulullah melihat sekelompok kaum yang adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW, mungkin sebagian di antara kita, kemudian Allah menghardik sebagian orang itu. Dihardik ketika mau mendekat, dipanggil oleh Rasulullah mau mendekat ke telaga Al-Kautsar, dihardik oleh Allah, nggak boleh mendekat. Maka Rasulullah mengatakan ummati, itu umatku ya Allah. Maka Allah menyebutkan sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka membadal ajaranmu dengan ajaran yang lain. Inilah yang sering disebut dengan istilah bid'ah. Makanya bid'ah itu mengerikan, termasuk orang yang tidak akan mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar. Di antara upaya kita untuk mendekati sunnah Nabi SAW adalah belajar begini, agar tidak masuk di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan walaupun baik, walaupun dikatakan baik, walaupun terkesan baik, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka ditolak. Di antara bentuk penolakannya nanti itu ketika di telaga Al-Kautsar. Sekaligus ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah meninggal tidak tahu kabar di bumi, kondisi bumi bagaimana Rasulullah tidak tahu. Jadi Rasulullah hidup di alam kubur, tapi tidak hidup seperti kita seperti ini. Sehingga ini untuk menepis sebagian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah bisa hadir setiap waktu yang diinginkan. Subhanallah. Dari dalil ini kita tahu bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Jelas sekali. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan doanya Pak Andri tadi dikabul oleh Allah untuk kita semua. Kita termasuk yang mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar, insya Allah. Ditunggu Bapak Ibu sedaya. Makanya kalau kata kalimat ditunggu itu saya kadang-kadang sering nangis ya. Yang menunggu kita itu Rasulullah SAW. Kita ditunggu Bapak Ibu. Dikatakan ihwanku kata Rasulullah. Lantas kami siapa kata sahabat? Engkau sahabatku.
Ikhwan-ikhwanku siapa? Besok orang-orang di akhir zaman yang tidak menemuiku tapi mengikuti ajaranku. Insya Allah kita semua, insya Allah. Insya Allah. Rasulullah menunggu ikhwan-ikhwannya. Insya Allah mudah-mudahan kita. Insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara, terakhir kita tentang sujud sudah sampai ke bab posisi tangan ketika sujud. Posisi tangan ketika sujud. Tentang turun sudah kita pelajari. Apakah lutut dulu atau tangan dulu kita sudah pelajari. Intinya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau sudah sepuh mungkin tangan dulu. Kalau masih muda mungkin lutut dulu. Jadi dua-duanya boleh. Itu hanya masalah afdoliyah saja. Kemudian yang berikutnya keadaan telapak tangan. Kemarin kita sebutkan ada 3 hadis. 3 hadis terkait dengan telapak tangan. Yang pertama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla, ketika salat, faraja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Maksudnya bagaimana? Ketika sholat beliau merenggangkan tangannya, ketika sujud hingga nampak putih ketiak beliau. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Ini berarti terjadi ketika Rasulullah pakai baju ihram. Dan ini diulang lagi di dalam hadis Al-Bara bin Azib. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza sajadta," adapun ketika engkau hendak sujud, maka fadok kafaika warfa mirfaqaika. Kedua telapak tanganmu diletakkan, dan angkatlah kedua sikumu. Meletakkan dengan sempurna, kemudian angkat siku. Kemudian dari Wail bin Hujr, hadis yang ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Dalam hadis ini dikatakan, adapun ketika sujud Rasulullah merapatkan jari jemarinya. Kalau kemarin ketika takbir begini, ketika di antara dua sujud nanti begini, ketika sujud maka posisi tangan rapat. Itu yang lebih kuat, walaupun ada pendapat yang renggang, tapi pendapat yang lebih kuat yang rapat. Jadi dari 3 hadis ini para ulama menyimpulkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan di lantai. Meletakkan Pak, bukan hanya nyenggol. Kemarin apa? Ketika kita bicara tentang meletakkan dan menempelkan dahi, maksudnya adalah ketika ada kapas diletakkan, maka kapasnya lempes. Berarti menempelkan dengan meletakkan itu sesuatu yang berbeda secara bahasa. Nah, di sini dikatakan kita tuh meletakkan betul dan menempelkan tangan kita. Tapi ya tenanan, nempel tenan. Maka ketika mengangkat siku, itu akan menyempurnakan otomatis gerakan sujud kita. Dan berbeda Bapak Ibu, kalau jenengan sholat cuma gitu, dengan yang nempel tenan berbeda. Yakin berbeda rasanya, berbeda sekali. Kemudian jari jemari tangan dirapatkan sebagaimana hadis terakhir tadi. Kemudian yang ketiga, sunnah menjauhkan 2 lengan dari samping tubuh ketika sujud, seperti ini, kelihatan ketiaknya. Nah, kecuali di dalam sholat jamaah. Apa dalilnya kok di sholat jamaah kita tidak merenggangkan? Yaitu kata salah seorang ulama, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ana tarokas sunati lidaf'il ada, meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah dalam rangka menghindarkan diri dari mengganggu orang lain. Sekali lagi, ana tarokas sunati lidaf'il ada, adapun jenengan meninggalkan yang sunnah tadi, sunnah untuk mengangkat tangan dalam rangka untuk menghindari gangguan kepada orang lain, aula min fi'lil sunati ma'al ada, itu lebih baik dibandingkan jenengan melaksanakan sunnah tapi mengganggu orang lain. Pahami Bapak Ibu nggih? Jadi ojo mokso wis sunnah tapi ganggu wong liya, ya lebih baik tidak melaksanakan sunnah tapi tidak mengganggu orang lain dalam beberapa kasus seperti ini. Dan ini menjadi kaidah Bapak Ibu sedaya. Menjadi kaidah. Ya contohnya ini tadi, adalah sunnahnya mengangkat, tapi nek sholat berjamaah yang ganggu. Demikian juga hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan 2 adab awal ketika sujud ini dengan mengatakan, hendaknya yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat siku-sikunya dari lantai. Hendaklah lengannya dijauhkan dari sisi
tubuhnya sehingga nampak bagian dalam ketiaknya. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala dengan jelas bahwa seperti dalam hadis tadi maksudnya. Kemudian dan inilah cara sujud yang disepakati oleh para ulama. Jika ada yang tidak melakukannya, hukum sholatnya sah tetapi dihukumi jelek sholatnya. Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan kok ininya nggak diletakkan sempurna, nggak diangkat kalau sendirian, maka dihukumi sholatnya jelek, sahnya tetap sah. Sahnya tetap sah. Saya dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Ini kan ngulang yang kemarin. Kemudian di antara dalil juga yang membuat lengan harus diangkat, Rasul memerintahkan diangkat bukan hanya bukan menempel. Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam mengangkat bukan menempel. Maksudnya enggak seperti yang dilakukan oleh anjing itu loh Bapak Ibu. Jadi kayak gini, enggak kayak gini maksudnya. Nah, kan banyak juga yang kayak gini nih. Banyak yang ini. Nah, yang benar ada diangkat. Jangan sampai ini nempel. Ibu-ibu pun sakit bayangke tadi mau. Begini. Maaf. Enggak begini. Tapi begini. Ibu-ibu biasanya ini nempel enggak? Ini. Jadi begini bukan begini. Nah, ini begini. Sangat dipahami? Dan ini peringatannya dari Rasulullah cukup keras sebentar. Jadi sekali lagi Rasulullah memerintahkan diangkat bukan ditempelkan di lantai. Kata Rasulullah, bersikaplah pertengahan, i'tadilu fi sujudi. Bersikaplah pertengahan di dalam sholat. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang membentang lengannya saat duduk. Jadi sudah paham insyaallah nggih? Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama. Jadi semua fikih tentang sholat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini para ulama menunjukkan sifat tawadu katanya. Kata para ulama ini menunjukkan sifat tawadu. Jadi dahi dan hidung nempel betul. Menunjukkan ini tawadu dan jauh dari sifat malas. Sekali lagi ini berlaku untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sama. Kemudian ingat kondisi sujud kemarin kita dengan 7 anggota badan, gini Bang. 2 diantaranya adalah ujung kaki yang dihadapkan ke kiblat dengan ditekuk jari-jarinya. Maka jangan sampai kita sholat begini. Mohon maaf. Ini diangkat begini. Kelihatan nggak? Kakinya diangkat. Ini berarti jangan nggak sujud dengan 7 anggota badan. Jadi bagian kaki Bu, jangan sampai begini. Tapi yo nempel tenan dan ditekuk. Sangat dipahami ibu-ibu? Insya Allah dipahami. Jadi sekali lagi kaki itu jangan sampai ngangkat. Karena kita disuruh sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama kemarin apa? Dahi dan hidung, telapak tangan kanan dan kiri, kemudian lutut kanan dan kiri, bagian ujung kaki kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau nggak nempel berarti jenengan nggak sujud secara sempurna, bisa batal ya sholatnya. Ya bisa batal karena perintahnya dengan 7 anggota sujud. Jadi itu diingat-ingat. Jadi kita disuruh sujud dengan 7 anggota badan, diingat-ingat. Kemudian masalah nutup atau renggang kita bahas sekarang. Adapun di mazhab Syafi'i memang menggunakan yang renggang posisi kakinya. Saya contoh pakai tangan aja nih. Kalau di mazhab Syafi'i boleh begini. Kalau di mazhab yang lain nanti seperti ini. Ini kuat yang mana? Dua-duanya kuat. Tapi
ditimbang, kalau ditimbang itu lebih kuat yang mepet. Lebih kuat yang mepet. Walaupun ini juga dipakai di mazhab Syafi'i. Artinya ini masalah afdoliyah. Jadi jangan bertengkar masalah renggang sama rapet. Jangan kayak renggang aku rapet, berarti beda jurusan karo aku. Jangan. Mung goro-goro renggang karo rapet terus dadi ora koncoan, ini masalah. Gitu. Nah ini harus diperhatikan. Adapun di pendapat mazhab Syafi'i itu dia menggunakan yang renggang. Makanya waktu masih kecil saya diajarinya renggang. Kemudian keuntungan rapat diantaranya adalah kalau bapak-bapak pakai sarung, kebetulan nggak pakai celana panjang di dalam, kan jenengan nggak kelihatan betisnya, ya nggak? Kalau renggang bisa kelihatan betisnya, sehingga rapat itu lebih aman. Rapat lebih aman. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu, itu cuma ngulang kok. Kemudian setelah kita sujud, maka kita akan bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah rukun sholat. Sekali lagi, duduk di antara dua sujud adalah rukun. Kemudian hatta tatma'inna, sampai kemudian tumaknina di dalam duduknya itu. Berarti bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud adalah rukun, kemudian tumakninahnya juga rukun. Kemarin kita sudah belajar tumakninah akan tercapai jikalau sudah duduk sempurna sampai kepada rukunnya, baru membaca senilai bacaan di dalam rukun itu. Maka jangan Allahu Akbar misalnya langsung urung apa-apa wis maca Robbik firli warhamni. Ini masalah nih. Tegak dulu, tek, duduk sempurna baru Robbik firli. Yang paling pendek apa bacaannya? Bacaannya yang paling pendek di situ apa? Robbik firli, Robbik firli. Itu yang paling pendek. Ada pun yang panjang, jenengan pakai yang mana? Pakai yang bacaan 4, 5, 6, 7 atau 8? Pakai mana? Jadi pakai mana Pak? Coba dibaca Pak. Doa di antara dua sujud, duduk. Maaf, berarti 8. Lengkap. Pakai yang 8. Khusus untuk wa'fu anni ini ada dalil khusus karena ini tambahan. Nanti saya terangkan. Jadi sekali lagi, duduk di antara dua sujud adalah rukun, maka pastikan jenengan mendapatkan duduk yang sempurna. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi kita menyebut Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini plus wa'fu anni di sebagian tambahan itu setelah kita benar-benar duduk sempurna. Kapan kita boleh menggunakan yang Robbik firli saja, khususnya ketika dalam kondisi kita harus cepat-cepat selesai sholatnya. Contoh di dalam perjalanan, walaupun kalau jenengan dalam kondisi mukim pun pakai Robbik firli juga sah, karena yang menjadi sunnah mustahab adalah ucapan Robbik firlinya. Nah, kemudian bagaimana cara duduknya ketika duduk di antara dua sujud? Pakai iftiros apa tawaruk? Pakai iftiros. Iftiros artinya apa? Diterangkan atau angel ya. Kaki kiri diletakkan untuk diduduki, sementara kaki kanan tegak. Kira-kira begitu nggih? Kalau tawaruk, kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan, sementara kaki kanan di atasnya dalam kondisi tegak. Itu tawaruk. Kira-kira dalam bahasa hadisnya kira-kira begitu. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, maka duduknya iftiros. Sekarang
Apakah boleh duduk yang lain? Yang paling afdol adalah iftiros. Maka saya sampaikan iftiros dulu. Iftiros dulu. Jadi sekali lagi, duduk di antara dua sujud adalah iftiros. Sudah paham nggih iftiros? Nah, seperti yang dipraktekkan itu iftiros. Dan harus diusahakan kalau mampu jari-jarinya nekuk ke kiblat ditekuk. Sekali lagi kalau mampu, nek orang mampu ya cerita lain sebagaimana dulu kita pelajari. Asalnya adalah dihadapkan ke kiblat sebagaimana ketika sujud. Jadi begitu nggih. Untuk duduk di antara dua sujud pakainya iftiros. Sekarang kita masuk yang tadi, bacaan duduk di antara dua sujud. Ada 5 riwayat hadis tentang ini, Bapak Ibu sedaya. 5 riwayat hadis tentang ini. Tidak satu pun hadis yang menyebut wa'fu anni sebenarnya. Jadi 5 redaksi hadis terkait bacaan di antara dua sujud, itu tidak satu pun menyebut ada wa'fu anni. Lantas wa'fu anni itu dari mana? Para ulama menyebut mengambil dalil umum bahwa Rasulullah kadang-kadang memperpanjang doa di dalam duduknya, sehingga sepanjang doa itu maksur, ya maklum Rasulullah pernah baca di luar sholat yang sudah diketahui secara umum, maka tambahan itu dibolehkan. Sehingga yang mau pakai wa'fu anni pun silahkan, jangan bertengkar gara-gara si jine wa'fu anni jine orang. Karena dulu waktu saya SMA, saya kan biasa pakai yang itu dulu waktu kecil. Kemudian sama gurunya, mungkin gurunya waktu itu belum luas. Ini nggak ada hadisnya, betul nggak ada hadisnya, betul nggak ada hadisnya. Tetapi penggunaan itu menjadi boleh karena berpayung kepada dalil umum tentang doa duduk di antara dua sujud sebagai doa. Adapun yang ada dalilnya secara khusus, yang pertama adalah ucapan Robbik firli. Dalilnya 2 kali. Bolehkah 3 kali? Boleh. Lebih dari itu boleh. Kalau teks hadisnya Robbik firli 2 tok. Kalau jenengan mau nambah silahkan. Karena Rasulullah memperpanjang duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, ini hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warsukni 5. Ini yang hadis riwayat Tirmidzi. Ada 5, yaitu Allahumma gfirli, pakai Allahumma gfirli, bukan Robbik gfirli, tapi Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warsukni. Itu boleh. Itu boleh. Atau riwayat yang ketiga, Robbik firli warhamni warsukni warfa'ni 4. Boleh. Jadi ini jangan disoal karena riwayatnya ada banyak. Yang keempat, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warsukni. Nah yang kelima ini ada tambahan wa'afini secara khusus. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warsukni. Maka kalau 5 ini digabung, menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala boleh. Sehingga kalau digabung yang 5 ini, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ditambah yang wa'af ini menjadi 7. Ini yang lazim. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini. Ini yang paling lazim itu yang 7. Adapun jenengan mau tambah wa'fu ani, pakai dalil yang tadi. Jadi jangan disoal. Jangan disoal. Goro-goro mau beda wa'fu ani terus beda ora aku salat kowe. Nah ini maksudnya. Apa hukum bacaan ini? Hukum bacaan ini di kalangan para ulama sebenarnya ada 2 pendapat. Kalau jenengan pakai mazhab Syafi'i, maka ini mustahab. Mustahab itu ya sunnah yang ditekankan. Dibaca berpahala, nek ora diwocok mung ora itu pahala tapi enggak batal. Tapi di mazhab Hambali hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib dengan rukun bedanya apa kemarin?
Kalau rukun ditinggal sengaja tidak sengaja batal. Al-Fatihah sengaja ora sengaja ditinggal batal. Kalau wajib sengaja ditinggal batal, boten sengaja sujud sahwi. Menurut pendapat Imam Ahmad di mazhab Hambali yang dipakai di Arab Saudi, yang juga saya pakai, kebanyakan saya pakai itu, maka dihukumi wajib. Adapun kalau ada yang berpendapat sunnah mustahab, silahkan. Karena di kebanyakan di Indonesia pendapatnya yang mustahab, sunnah yang sangat ditekan. Berarti nek ketinggalan jora batal sholatnya maksudnya. Kalau pendapat Imam Ahmad, nek sengojo, aku ramoco tak tinggal, itu batal. Nek sengojo, nek madzhab Syafi'i sengojo pun enggak batal. Paham gitu bedanya gitu? Jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti ini nggak usah bingung. Jangan meyakini yang mana aja. Kemudian sekali lagi kalau kita mengambil yang hukum wajib sebagaimana yang saya pakai, maka kalau lali maka sujud sahwi. Gitu nggih. Salah dipahami nggih? Nah, ini sekarang Bapak Ibu sedaya, tolong pada saat duduk ini dinikmati betul. Karena ini doanya doa yang agung banget. Bayangan tentang yang wa'afi ini misalnya, minta afiyah. Kita dulu sudah pernah bahas, ada 10 kan yang diminta di situ, hanya sekalimat afiyah saja. Ini apa nggih? Masih ingat enggak? 5 yang urusan dunia, 5 yang urusan akhirat. Bayangin. Pastikan jenengan tahu artinya doa duduk di antara 2 sujud, Bapak Ibu. Jangan sampai enggak tahu. Nggih, jangan sampai enggak tahu. Karena di antara cara mendapatkan sholat yang khusyuk, paham apa yang dibaca. Apalagi di situ jelas-jelas dipandu doa yang luar biasa. Bayangin, pertama apa? Rabbighfirli, artinya apa? Ya Allah, ampuni aku. Semua soal berangkat dari dosa, Bapak Ibu. Sebagaimana kita tahu. Allah menyebut sesungguhnya seluruh musibah yang kita terima itu akibat dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, kata Allah, sungguh aku telah ampuni banyak, andai setiap dosa dibalas hancur kalian. Maka di sini disebutkan duduk di antara dosa itu yang pertama adalah Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Itu bayangin. Yang pertama. Jadi jenengan resapi Bapak Ibu, kalau jenengan pas sholat apalagi sendirian, jangan cepet-cepet duduk di antara 2 sujud Bapak Ibu. Dinikmati Rabbighfirli, aku ya akeh dosane tenan. Hari ini apa saja nih? Kepada istri saya, kepada anak saya, kepada tetangga, kepada ini, hitung-hitung tuh. Banyak banget yang harus kita mintakan ampun. Kemudian yang kedua, warhamni. Apa artinya? Rahmati aku. Bayangin Bapak Ibu. Apa arti rahmat Bapak Ibu? Para ulama menyebut arti rahmat adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan. Ya Allah, saya minta kebaikan yang banyak. Terserah engkau, yang menurut engkau saya butuhkan, terserah engkau, pokoknya saya minta dirahmati. Warhamni. Masya Allah Bapak Ibu. Tuh, kayak gitu loh permintaannya Bapak Ibu. Makanya orang yang ngerti bacaan sholat itu nikmatnya luar biasa. Karena saat-saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wajburni, apa artinya? Cukupkanlah aku, cukupkan, pokoknya segala sesuatunya dicukupkan waktunya, dicukupkan keperluannya, dicukupkan urusannya, dicukupkan seluruhnya. Kalimat cukup itu kan luar biasa. Orang Jawa sering bilang sing penting ki cukup nggo tuku motor mabur. Cukup nggo tuku omah, cukup kan ngungkuli apa wae. Gini apa nggih? Dan ini dimintakan wajburni, minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecukupan di sini bukan hanya persoalan masalah materi, kecukupan secara keseluruhan. Kemudian warfa'ni, apa artinya? Tinggikan derajatku, Bapak Ibu sedaya. Dan ini ada konsekuensi. Kata-kata tinggikan derajat itu identik dengan effort. Sebagaimana orang mau naik kelas diuji, ya kan? Naik kelas 5, naik SMP itu ada ujian-ujian. Kalau ibadah jenengan nggak cukup baik, maka ketika jenengan minta naik posisi, biasanya didatangkan ujian. Entah sakit, entah apa saja yang membuat jenengan pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, setiap kita tuh sebenarnya udah punya manzilah, kedudukan. Ketika Allah menciptakan kita, kemudian ditulis di Lauh Mahfuz, kita tuh udah punya kedudukan di sorga.
Bapak Ibu? Kita bakal di mana? Kadang-kadang ibadah kita tuh nggak cukup tuh untuk mencapai kedudukan itu. Maka kemudian Allah memberikan kepadanya ujian-ujian yang kadang-kadang luar biasa dahsyat. Yang dengan itu kemudian dia bersabar, yang dengan sabarnya itu dia sampai kepada manzilah itu, Bapak Ibu. Dan di sini kita minta, warfa'ni, ya Allah tinggikanlah derajatku. Masya Allah. Kemudian warzuqni, apa artinya? Berikan rizki kepadaku. Nah, rizki juga sifatnya sangat luas. Sangat luas. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah sholat tenanan, rapih, baca begininya tenanan, kok rasa-rasanya jenengan menganggap saya kok urung termasuk wong sugih, yakin itu rezeki kita udah yang paling baik begitu sementara ini. Karena kita udah minta Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian minta dikabul sesuai dengan apa yang kita ingin, belum tentu. Tapi Allah menakar kita paling baik di situ. Yakin itu Bapak Ibu sedaya. Apalagi kalau jenengan sudah yakin dengan salat panjenengan, saya sudah minta kok ya Allah. Jenengan sudah minta di sini warzuqni. Itu pengakuan bahwa innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Quran surah Adz-Dzariyat. Setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka di situ disebutkan di ayat berikutnya tentang innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu kekuatannya tak berbatas. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita butuh Dia, Allah nggak butuh kita. Allah nggak minta makan sama kita. Walaupun kita kerja keras sampai berjuang seperti apa, jangan tinggalin kewajiban kepada Allah, karena Allah tuh nggak minta makan kepada kita. Ini pernyataan maksudnya apa? Entuk golek dunia tenanan mati-matian ning ojo ngasih ketinggalan kewajiban ke saya, kata Allah. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dan ayat ini Bapak Ibu sedaya kalau dibahas menakjubkan luar biasa. Banyak kisah-kisah zaman sekarang yang terkait dengan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Banyak ini pengusaha-pengusaha besar banyak yang paham tentang ini. Kemudian wahdini, apa wahdini? Minta petunjuk, minta hidayah. Alhamdulillah. Saya minta air dulu Pak. Ternyata pas habis waktunya. Bapak Ibu sedaya, jadi kita sudah belajar tentang duduk di antara dua sujud, duduknya iftiros, bacaannya sudah ada lima riwayat hadis, kesimpulannya digabung menjadi 7 atau 8 dengan tambahan, itu pun boleh. Kemudian pahami maknanya, pahami artinya, resapi ketika sholat. Kalau sudah kita berdoa seperti itu, kita merasa tenang dan yakin kita itu sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik, gak usah mengeluh. Seperti apapun situasi kita. Sebagaimana saya ketika pilihan hijrah, saya menjadi sulit ekonomi, mengalami Bapak Ibu, saya rumah sekarang ngontrak. Itu tetap ada ketentraman luar biasa yang tidak saya peroleh ketika dulu banyak sekali uangnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah betul dan kita manfaatkan betul salat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin malam hari ini cukup ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.